Halo bosku, ketemu lagi di video belajar CDI. Di video kali ini saya akan bahas terkait kapasitor Miller ya. Dari ketiga seri ini enakan mana untuk di aplikasi di CDI DC ya. Oke, langsung saja kita akan jelaskan. Di sini ada nilai kapasitor 155J. Kita tulis dulu ya. 105 630 volt ya. Satu 105J 630 volt. Yang ini 225J 400 volt ya. Ini 155J 400 volt. 155 400 volt. Nah, untuk ketiga kapasitor ini nilai mikrofaradnya itu berbeda ya. Jelas karena ukurannya juga beda. Di nilai 105 ini terdapat 1 mikrofarad. Di 225J ini 2,2 mikrofarad. Yang 155J 1,5 mikrofarad. Nah, sebenarnya dalam pengaplikasian kapasitor ya, menurut saya yang diperhatikan itu adalah mikrofarad dan kapasitas daya tampung volt yang ini, kapasitas daya tampung volt. Jadi gini, saya coba jelaskan daya tampung volt dulu ya. Misalnya CDI original ya, maksimal keluaran inverter itu 250 volt ya. Berarti jika memakai kapasitor yang daya tampungnya 400 volt itu berarti masih aman ya. Nah, jika teman-teman sudah mengupgrade keluaran tegangan inverter menjadi 400 ke atas ya, bisa 450 volt, berarti teman-teman harus menggunakan kapasitor yang daya tampungnya itu lebih dari keluaran inverternya ya, bisa menggunakan 630 volt. Seperti itu ya untuk penjelasan daya tampung voltnya. Dan untuk mikrofarad itu sangat penting kalau menurut saya. Jadi menurut saya mikrofarad ini adalah kecepatan ya, kecepatan dalam pengosongan kapasitor. Jadi untuk nilai 1 mikrofarad itu kita bisa sebutkan yang paling cepat ya. Kapasitor itu bisa mengkosongkan atau mengeluarkan tegangan yang sudah disimpan. Terus yang agak lama itu kita ada ukuran 1,5 mikrofarad,
dan lebih lama lagi 2,2 mikrofarad dan seterusnya ya. Oke, jika pengaplikasian di CDI DC itu yang mana yang bagus, kita akan bahas inti dari kerja kapasitor ya. Saya ilustrasikan melalui gambar ya, nanti saya akan gambarkan dan saya akan jelaskan sedetail-detailnya ya, inti dari CDI berbet karena pemakaian kapasitor yang tidak relevan ya. Ini saya jelaskan di CDI DC ya, karena kalau di AC itu sedikit berbeda juga ya, walaupun lebih dari 2,2 mikrofarad itu tidak kacau-kacau banget ya, karena berhubungan juga dengan sinyal untuk gerbang SCR nya sendiri ya, gerbang gatenya. Kita bisa sebutkan untuk CDI AC itu gerbangnya lebar ya, yang seperti memakai Elco 2,2 yub. Tapi itu kita nanti akan bahas ya, kita akan bahas di CDI DC dulu. Kita akan ilustrasikan dari gambar berikut ini. Oke, kita gambar dulu ya. Ini kita sudah gambarkan. Kita akan jelaskan pentingnya mikrofarad ya. Di sini ada gambar rangkaian saya di simple ya. Gambar ini akan saya bikin video juga untuk pemula ya, inti dari cara kerja CDI dari komponen-komponennya ya. Nanti kita akan buat videonya untuk materi pembelajaran CDI dari dasar. Oke, kita lanjut. Kita akan bahas mikrofarad. Ini adalah gambar kapasitor ini sendiri ya, seperti ini. Dari spool ya, spool di DC kan lalu mengisi kapasitor ya, dan sini saya ada resistor ya. Ini saya ilustrasikan sebagai tegangannya. Oke, jadi begini, mikrofarad kan kecepatan pengosongan kapasitor ya. Jadi seperti ini, tegangan keluar dari inverter atau spool ya, masuk ke kapasitor. Di sini kapasitor terisi tegangan ya. Ini kita misalkan tegangannya si resistornya, lalu si SCR menerima sinyal atau SCR akan on ya, menghubungkan kaki kapasitor ke ground ya. Nah, di sini saya akan jelaskan ya, cukup menarik juga kerja kapasitor ini. Jadi begini, jika SCR on ya, di sini akan menjadi arus plus, di sini akan menjadi arus min ya. Tapi jika di sini dihubungkan ke ground ya, ini kan lilitan nih, nah sama saja terhubung ke ground ya. Jika SCR off, di sini akan menjadi min, di sini akan menjadi plus. Oke, nanti kita akan bahas itu ya di lain waktu. Lanjut, ini adalah tegangan SCR on terhubung ke ground. Ini akan
pergi ke sini, ke lilitan kuil ya, akan pergi ke lilitan kuil. Nah, di sini ini tegangan lagi. Tegangan ini adalah dia menunggu ya, tegangan ini menunggu jika si spool sudah terkena induksi magnet lagi, baru tegangan ini akan mengisi kapasitor lagi ya. Jadi seperti ini. Pada saat SCR on, inverter itu terdripper ya, alias dia bekerja untuk mengisi kapasitor ya. Ini saya sebutkan sistem dripper ya. Di CDI DC juga ada, di CDI AC juga ada ya. Jika di CDI DC itu sudah terkontrol dengan IC, jika di CDI AC itu sudah otomatis berada di area magnet. Oke, SCR on. Tegangan dari kapasitor ini yang sudah diisi lari ke sini, ke coil. Nah, ground coil ini terhubung ke kaki satunya kapasitor ya. Jadi bagian sini, nah ini tidak berfungsi ya. Jadi yang berfungsi itu begini ya, seperti ini nih ya. Jalurnya hanya kaki dua kapasitor ini ke gulungan koil ya, begini. Jadi seperti ini aja ya. Coba kita buka ya. Nah, jadi pada saat tegangan diluncurkan ke koil itu begini ya. Jadi yang lain ini nggak bekerja dulu. Nah, untuk 1 mikrofarad ya, itu adalah maksimum terkecil ya, kecepatan terkecil untuk menginduksi coil, bisa menginduksi coil sampai coil mengeluarkan tegangan tinggi. Terus kalau di bawah 1 mikrofarad gimana? Nah, saya kemarin sudah pernah riset ya. Jadi mikrofarad itu di bawah 1 mikrofarad, hasil dari tesnya itu nggak bisa ya, coil tidak bisa terinduksi alias tidak bekerja ya, terlalu cepat kayaknya. Nah, terus gimana kalau misalkan mikrofaradnya itu gede, atau 2,2 mikrofarad ya, atau lebih gede lagi ya. Jadi ketika kapasitor belum benar-benar kosong ya, masih ada tegangan, proses induksi coil, tegangan dari spool ini atau inverter ya, dia sudah bekerja lagi dan mengisi kapasitor lagi. Nah, dari sinilah kecarukan antara si kapasitor sedang enak-enaknya gitu ya, dia menginduksi coil, diisi lagi dengan tegangan baru ya. Nah, jadi di sini kapasitor sudah error ya, alias seperti yang saya jelaskan tadi. Jika di sini kehubung ke ground, di sini menjadi min, di sini menjadi plus ya. Jika pada saat pengisian kapasitor di sini menjadi plus, di sini menjadi min. Tapi jika SCR sudah bekerja, di sini menjadi plus,
di sini menjadi min. Nah, jadi kecarukan inilah yang terjadi SDI itu berbet. Ini jika memakai mikrofarad yang gede. Tapi di balik ini ada perbedaan jika menggunakan SDI AC ya, karena sinyal gate SCR ya, ini kita bisa sebutkan lebar kalau untuk SDI AC. Mungkin saya akan jelaskan nanti ya kalau untuk SDI AC untuk sinyal seperti ini, karena cukup rumit juga. Nah, terus mana yang enak kapasitor untuk di aplikasi di SDI DC ya? Yang pertama itu kita harus menyesuaikan tegangan inverternya berapa volt yang teman-teman sudah upgrade, dicocokkan dengan kapasitornya. Dan juga untuk limiter ya, ini berpengaruh juga. Misalnya teman-teman limiternya di 6000 ya, misalnya itu kecil ya, di 6000 ya, teman-teman bisa menggunakan 2,2 mikrofarad ya, atau lebih gede lagi juga, karena mikrofarad itu jika ukurannya gede akan bernegatif di RPM tinggi ya, karena yang sudah dijelaskan tadi. Untuk nilai yang relevan ya, dari putaran bawah sampai atas itu berukuran 1 mikrofarad ya, itu sudah bagus lah. Kalau misalkan teman-teman mau mendongkrak pengapiannya itu agak tebal, bisa menggunakan 225J seperti itu ya. Oke, jika video ini ada kekurangan, teman-teman bisa komentar ya, nanti saya akan video lagi ya, karena ini durasinya sudah lumayan lama ya. Saya merekomendasikan teman-teman menggunakan 1 mikrofarad, oke, atau 1,5 mikrofarad. Kalau di SDI AC bisa menggunakan 2,2 mikrofarad ya, dan agak gede lagi juga bisa. Oke, semoga teman-teman itu paham ya. Jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih.